Audio Jungle. Audio Jungle. Borussia Dortmund menatap musim 2021-2022 dengan pembaruan besar di tubuh klub. Ex-pelatih Borussia Mönchengladbach, Marco Rose akan menangani Die Borussen, menggantikan Edin Terzic yang berstatus interim. Pelatih berusia 44 tahun itu menerima tantangan untuk mengkudeta dominasi Bayern Munchen. Bundesliga sendiri menyaksikan perpindahan pelatih besar-besaran jelang musim depan. Terdapat 8 klub yang berganti pelatih, 7 diantaranya adalah klub yang finish di pos 8 besar pada 2020-2021, termasuk juara Bayern Munchen dan runner-up RB Leipzig. Dari kontestan papan atas Bundesliga, hanya Union Berlin yang tak berganti pelatih. Para pelatih baru itu membuat persaingan titel semakin menarik. Bersama Julian Nagelsmann, Bayern hendak mempertahankan 9 tahun dominasi. Sementara kerja Nagelsmann di RB Leipzig akan diteruskan Jesse Marsch, pelatih dari klub Red Bull yang lain. Di lain pihak, Dortmund yang melakoni musim mengecewakan pada 2020-2021 berupaya membangun harapan baru dengan kedatangan Marco Rose. Sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya, dukung channel kami dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik dari fans Goal, karena kami upload setiap hari. Oke, lanjut. Portofolio Rose sendiri telah teruji di Jerman. Ia membawa Borussia Mönchengladbach finish di peringkat 4 pada 2019-2020. Musim lalu, sang pelatih membawa Die Vollen lolos ke fase gugur Liga Champions untuk pertama kalinya pasca era European Cup. Sebelumnya, Rose telah meraih 3 trofi dalam 2 musim bersama RB Salzburg yang kelewat dominan di Austria. Ia juga membawa tim muda Salzburg menjuarai UEFA Youth League pada 2016-2017. Di musim perdana Rose, menarik untuk menantikan bagaimana ia memimpin Erling Haaland dan kawan-kawan. Sang pelatih wajib memastikan anak asuhnya mengerti dan mampu mengimplementasikan gagasannya seperti di Gladbach. Jika ingin menyaingi Bayern, Dortmund tentu tak boleh menyia-nyiakan poin di awal Bundesliga. Selain kedatangan pelatih baru, Dortmund mesti menghadapi musim tanpa salah satu pemain terbaiknya, Jadon Sancho. Winger Inggris tersebut direkrut Manchester United. Sancho mengemas 50 gol dan 64 assist sejak mendapatkan debut senior pada Oktober tahun 2017. Kepergian Sancho segera direspon Dortmund dengan mendatangkan bomber anyar. Mereka menggait Daniel Malen dari PSV Eindhoven. Striker Belanda tersebut menambah daya gedor Dortmund yang mencari bentuk baru di bawah pelatih anyar. Jadon Sancho diandalkan Dortmund selama 3 musim terkini. Kepergiannya membuat klub peraih 8 titel Bundesliga ini mesti memperbarui lini serang. Dortmund boleh kehilangan pemain berbakat, tetapi mereka memiliki segudang talenta untuk menggantikan peran ex-Manchester City tersebut. Sancho sangat aktif membantu produksi gol Dortmund. Meskipun sempat kesulitan pada paruh pertama 2020-2021, ia mengakhiri musim dengan torehan 8 gol serta 12 assist Bundesliga. Di skuad Dortmund, hanya Erling Haaland yang mencatatkan frekuensi keterlibatan gol lebih tinggi darinya. Untuk menggantikan Sancho, Dortmund perlu mencari pemain kreatif yang mampu bergerak cepat dan bisa bantu membongkar pertahanan lawan dengan pergerakan dinamis. Klub yang bermarkas di Westfalenstadion ini pun tak kurang winger kreatif yang bisa dimaksimalkan Marco Rose. Kepergian Sancho dapat menjadi momen pelecut Giovanni Reina yang tampil impresif pada 2020-2021. Masih berusia 18 tahun, pemain Amerika Serikat tersebut mampu bersaing saat diturunkan sebagai gelandang serang atau winger. Reina mengemas 4 gol dan 6 assist di Bundesliga 2020-2021, termasuk hat-trick assist saat menghadapi SC Freiburg pada Oktober tahun 2020.
Untuk musim depan, Reina pun mewarisi nomor punggung 7 yang sebelumnya dikenakan Sancho, seakan ia telah diakui menjadi pengganti winger Inggris tersebut. Namun, wonderkid kelahiran Inggris itu tentu perlu meningkatkan konsistensi permainan untuk menyamai seniornya. Musim lalu, Reina mengemas 3 gol dan 4 assist dari 11 laga awal Bundesliga. Jumlah ini turun drastis menjadi 1 gol dan 1 assist dari 21 pertandingan sesudahnya. Reina juga relatif lebih mudah kehilangan bola akibat upaya lawan. Meskipun begitu, untuk ukuran pemain yang baru genap 18 tahun musim lalu, permainan Reina menjanjikan dan ia dikelilingi lingkungan tepat untuk berkembang. Selain Reina, Dortmund bisa berharap ke para pemain senior seperti Thorgan Hazard, Marco Reus, hingga Julian Brandt. Hazard dan Brandt berkesempatan mengklaim kembali tempat di 11 utama usai tersingkir pada 2020. Musim lalu, kiprah Hazard terganggu cedera sedangkan menit bermain Brandt berkurang jauh karena cukup jarang dijadikan starter. Pemain muda macam Ansgar Knauf dan Reinier Jesus pun mengintip kesempatan untuk membela tim senior. Dua pemain ini mulai diperkenalkan dari Borussen musim lalu. Reinier, pemain pinjaman asal Real Madrid, tampil 14 kali, sekali sebagai starter, dan mencetak 1 gol serta 1 assist di Bundesliga. Sementara Knauf tampil 4 kali, semuanya dari bangku cadangan, dan mengemas jumlah gol assist yang sama. Knauf adalah prospek menarik untuk musim depan. Musim lalu ia lebih sering dilibatkan di Dortmund 2 yang berlaga di Liga 3. Meskipun hanya mendapatkan total 68 menit di Bundesliga, Knauf mampu bermain efektif dan membuat 4 umpan kunci serta 8 aksi berbuah tembakan. Cameo singkatnya musim lalu merupakan sinyalemen positif bagi Rose untuk melibatkannya lebih sering di Bundesliga musim depan. Knauf adalah seorang pemain menyerang yang sangat berbakat dengan kecepatan dan kemampuan dribble yang bagus, kata Direktur Olahraga Dortmund, Michael Zorc pada musim lalu. Patut kita nantikan gelombang serangan yang akan dibangun oleh Borussia Dortmund di tangan Marco Rose. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video menarik selanjutnya.